Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa bertatap muka, bisa bermuajahah di media sosial, baik Facebook atau YouTube-nya. Sebagaimana biasa kita membedah buku-buku atau karya-karya ulama-ulama kita, dan pada hari ini masih kita pada sebuah buku, yaitu Wahai Wanita, Raihlah Surga di Rumahmu. Dan masih pula kita pada sebuah halaman, yaitu kata pengantar penulis yang terbagi ke dalam beberapa subjudul, dan insya Allah kita akan masuk kepada judul baru, yaitu Tafakur dan Zikir. Namun sebelum kita masuk kepada judul tersebut, alangkah baiknya sedikit kita bahas berkaitan dengan judul-judul sebelumnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan ketika menciptakan kita, yaitu tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Ya, bukan untuk main-main, bukan untuk bersenang-senang, bercanda dan lain sebagainya, bukan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, namun tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sadar bahwa kehidupan kita hakikatnya untuk beribadah kepadanya, maka kita harus bisa menjadikan seluruh waktu kita itu bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya terpaku pada hal-hal yang sifatnya penyembahan saja, ya. Sifatnya penghambaan saja seperti sholatnya, kemudian tilawah Qur'annya dan seterusnya misalnya. Namun alangkah baiknya seluruh aktivitas kita itu bisa dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai bisa bernilai ibadah ketika kita mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian misalnya makannya, minumnya, tidurnya, istirahatnya, kemudian misalnya kita bercandanya dengan keluarga kita, anak kita, istri kita, bahkan misalnya ngobrolnya dengan istri kita, dengan keluarga kita atau dengan anak-anak kita, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya hanya sekedar rutinitas sholat saja misalnya, maka betapa banyak waktu yang terbuang begitu saja tanpa ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Maka ketika begitu banyak waktu yang terbuang begitu saja, tidak menutup kemungkinan kita akan termasuk orang-orang yang lalai, bahkan orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya, yaitu waktu, supaya kita bisa memperhatikan waktu. Jangan ada waktu yang terbuang kecuali di sana ada manfaatnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar ada di dalam kerugian. Tidak melihat dia laki-laki, tidak melihat dia perempuan, tidak melihat rakyat, tidak melihat pejabat, seluruhnya itu adalah merugi, ya. Orang kota, orang desa itu merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang tidak merugi? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ada. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini tidak akan merugi.
orang-orang yang beriman ini tidak akan merugi. Apakah hanya orang beriman saja? Tidak. Jadi tidak cukup dengan hanya beriman saja, tapi harus ada bukti keimanannya, yaitu berupa wa'amilus sholihat, berupa amal soleh. Jadi seorang itu belum dikatakan imannya itu betul-betul ya ketika dia belum beramal soleh. Maka amal soleh ini adalah bukti bahwa dia itu memang benar keimanannya. Apakah hanya beramal soleh saja? Tidak, tapi harus dibarengi dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu saling mewasiati kepada manusia dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika misalnya dia mengisi waktunya dengan keimanan, kemudian waktunya itu dengan amal-amal soleh dari mulai dia bangunnya sampai tidurnya, begitu juga misalnya ada juga dengan saling mewasiati sesama manusia, maka dia tidak akan tergolongkan kepada orang-orang yang rugi atau orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita waktu yang 24 jam itu bisa terisi dengan hal-hal yang beribadah yang asalnya itu adalah rutinitas keduniaan saja, makannya, minumnya dan seterusnya. Maka sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya, dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, seluruh hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kita persembahkan untuk Tuhan semesta alam. Dalam artian seluruh aktivitas kita, seluruh kehidupan kita, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk Allah Subhanahu wa taala, minumnya, kemudian tidurnya, istirahatnya, bercandanya atau ngobrolnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Misal makan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita makan bukan karena lapar. Memang lapar gitunya, sama-sama lapar, tapi kita niatnya berbeda. Ketika kita makan, misalnya kita berniat, ya Allah, saya makan ini untuk punya tenaga supaya saya ketika ibadah kepadamu itu dengan keadaan segar, dengan keadaan kuat, tidak loyo, tidak letih. Masa sholat misal sambil puyeng karena kurang makan dan seterusnya, kan tidak seperti itu juga. Minum juga sama, kemudian istirahat, ya Allah, saya istirahat ini, tidur ini untuk merefresh kembali tubuh saya yang sudah sekian lama atau sudah seharian ini saya gunakan untuk beribadah kepadamu, dan besok saya akan melakukan ibadah lagi. Saya ingin merefresh kembali dengan cara tidur ini. Selain ya dengan adab-adabnya, misalnya wudunya dan seterusnya, itu lebih berkah lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas kita, itu juga misal ngobrolnya dengan anak kita misalnya. Dan obrolan itu tidak obrolan kosong, obrolan mengenai tauhid, keimanan, menumbuhkan tauhid kepada anak-anak kita. Sambil berjalan ke masjid kita ngobrol dengan anak kita, misalnya anakku atau ya bunai gitunya, atau kalau dalam bahasa Sunda anak king gitunya. Lihatlah apa yang ada sekitarmu itu adalah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya tadi ngobrol ya dengan anak saya. Kebetulan saya antar, bukan kebetulan, seperti biasa saya ngantar anak saya ke Kutab ya. Kemudian di perjalanan ada sedikit masalah, motor kami harus diservis terlebih dahulu, harus diperbaiki di bengkel. Dan otomatis itu memakan waktu ya, jam 7.20-an lah baru beres ya. Mohon maaf, jam 7.20 itu baru beres. Dan saya berkata kepada anak saya, Kias, nggak apa-apa sekarang terlambat. Maka kata anak saya, nggak apa-apa, kata, karena ini kata saya, oh takdir, iya takdir dari Allah gitu ya. Maka itu merupakan hal-hal yang memang harus kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Jadi bukan obrolan yang kosong gitu ya. Begitu juga dengan istri kita ya, saling
tukar pendapat, tentunya kemudian berdiskusi, atau misalnya hanya sekadar obrolan biasa tapi itu berguna untuk merekatkan kembali hubungan misalnya antara suami dan istri, yang mana dengan obrolan itu akan semakin rekat kembali dan akan terbuka apa yang menjadi masalah di rumah tangga itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka supaya ibadah kepada Allah itu lebih luas lagi ya, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini penulis itu memberikan solusi yang lebih ya untuk kita, supaya waktu demi waktu kita ini bisa terisi dengan hal-hal yang benar ibadah. Walaupun tadi dikatakan kehidupan kita diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah benar ibadah, namun akan lebih berkah lagi detik demi detiknya, kemudian menit demi menitnya diisi dengan hal-hal yang sepele ini, namun itu kata Rasulullah SAW itu beratnya ditimbangan luar biasa. Beliau memberi judul yaitu tafakur dan zikir ya. Kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan yang telah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita seharusnya kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas kita itu harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya rutinitas persembahan saja seperti sholat, kemudian saumnya, kemudian misalnya zakatnya dan seterusnya, tidak, tapi seluruh aktivitas kita itu harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meniatkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hal ini tentunya membutuhkan adanya kesungguhan, harus bersungguh-sungguh. Kita harus mujahadah, harus berjuang dengan keras ketika kita ingin menjadikan semua itu adalah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus adanya konsentrasi yang tinggi gitu ya. Ketika kita ingin menjadikan makan ini, kemudian ngobrol ini adalah hal-hal yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah, maka kita harus sungguh-sungguh. Bahkan supaya rutinitas ini bisa continue, bisa terus-menerus kita lakukan setiap hari, tidak hanya satu hari itu saja atau satu minggu atau hanya satu bulan misalnya, tapi kesannya tidak seperti itu, tapi seterusnya kita bisa melakukan hal seperti itu. Kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sadar bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, bukan untuk leha-leha, tapi untuk ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa pencatatan amal itu senantiasa berlangsung, baiknya, buruknya itu dicatat. Yang besar, yang kecilnya, walaupun hanya sebesar debu, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh petugas-petugasnya. Kemudian sadar juga bahwa surga itu menunggu kita, neraka menunggu kita, alam kubur menunggu kita. Kemudian perhitungan amal pun sedang menunggu kita. Kita harus sadari itu semua. Supaya apa? Supaya menambah kekuatan kita dalam bersungguh-sungguh ya. Poin sebelumnya itu bersungguh-sungguh. Mujahadah, berjuang. Kemudian tafakur dan tadabur. Untuk tafakur ini sendiri insya Allah kita akan bahas di sesi yang kedua ya, episode kedua di judul kita kali ini, karena di bawah ada dalil berkaitan dengan tafakur itu. Lebih atau singkatnya adalah tafakur ini kita menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita untuk merenungi apa-apa yang berada di sekitar kita, kejadian apa saja yang ada di sekitar kita. Adapun tadabbur ini lebih condong kepada pemahaman atau mendalami Al-Quran, yang memperhatikan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Maksudnya adalah tadabburi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita, ya, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita harus takwa dulu. Dan artian takwa di sini adalah kita beriman dan kita beramal soleh, mengamalkan. Iman saja tanpa ada amal maka tidak akan dituntun oleh Al-Quran untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hanya mengamalkan saja tapi tanpa beriman ya, saya ingin mengamalkan saja karena misalnya
amalan-amalan atau rutinitas ibadah dalam Islam itu begitu besar manfaatnya terhadap tubuh saya sehat, saya bugar dan seterusnya misalnya, maka itu pun tidak akan menjadi petunjuk bagi dirinya atau tidak akan dituntun untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah karena dengan tafakur dan zikir ya, hati kita menjadi sadar ya. Nah, ini ada agak sedikit rumit juga ya pembahasan ini. Dengan tafakur dan zikir hati kita menjadi sadar. Kita mulai dari zikir saja dulu. Zikir ini awalnya dorongan dari hati. Hati kita mendorong lisan kita untuk melafazkan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan tidak lupa kita harus tahu juga makna dari kalimat-kalimat tersebut ya, zikir-zikir tersebut. Allahu akbar, Allahu maha besar, berarti selain dari Allah itu kecil. Kita punya masalah kecil, kita punya misalnya utang, mohon maaf ya, utang, misalnya kita punya utang besar bahkan triliunan, atau negara punya utang besar misalnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Kenapa? Karena Allah itu akbar ya, maha besar. Itu juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti selain dari Allah. Berarti pujian ini hanyalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak pantas dipuji, kita tidak pantas dipuji. Ketika ada yang memuji, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ketika kita misalnya senantiasa melafalkan itu ya, sudah terbiasa misalnya dengan lafal-lafal tersebut di lisan kita ya. Kita mengucapkan dalam sela-sela kesibukan kita ya, aktivitas kita sambil zikir Allahu akbar, Allahu akbar, atau misalnya tidak apa, kita juga sambil berdoa. Doa pun itu bagian dari zikir. Misalnya astagfirullah wa atubu ilaih. Diulang-ulang terus menerus ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian sudah terbiasa sampai menjadi karakter ya. Sudah menjadi karakter atau akhlak. Tanpa berpikir pun lisan ini akan senantiasa bergerak. Akan senantiasa melafalkan kalimat-kalimat tersebut ya, tanpa kita sadari. Nah, ketika sudah menjadi akhlak, tadi awalnya kan dorongan dari hati ya, kita niatkan, kita berniat, kita ada dorongan dalam hati kita untuk melafalkan itu. Awalnya itu, tapi setelah biasa dan menjadi akhlak, lama-kelamaan hati kita sudah tidak usah mendorong lagi, sudah otomatis ya, otomatis lisan kita berkata demikian, berucap atau melafalkan demikian. Sebagaimana kita makan langsung dengan tangan kanan ya, tidak usah berpikir dulu ya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu adalah kejadian atau perilaku spontan ya, tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Begitu juga zikir itu akan menjadi akhlak dan itu spontan, akan terucap secara spontan atau langsung tanpa kita berpikir dulu. Nah, ketika sudah demikian, bisa jadi hati kita teringatkan ya. Ketika hati kita sedang tidak sadar, tapi lisan kita berkata dan kita akan berbuat kejelekan misalnya, maka kita akan teringatkan dengan apa yang kita ucapkan, astagfirullah wa atubu ilaih misalnya. Maka ketika kita mendengar atau menyadari itu, oh iya, tadi kan saya atau sekarang kan saya sedang berdoa kepada Allah ya, sedang berzikir kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Masa saya akan berbuat dosa lagi? Maka demikianlah ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini agak sedikit rumit juga, namun setelah teralami insya Allah akan dipahami juga sedikit demi sedikit insya Allah. Kemudian kita lanjutkan, hati kita menjadi sadar dan dapat menjadikan sesuatu yang sebelumnya hanya sekedar sebuah kebiasaan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ibadah dan kesadaran pribadi. Jadi harus adanya mujahadah, kemudian kesadaran, tafakur, tadabur ya. Kemudian akan menjadi sebuah menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang luar biasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tafakur dan zikir merupakan bagian dari aktivitas hati. Walaupun zikir ini bisa berupa hati, aktivitas hati, lisan, atau aktivitas jawarih atau anggota badan kita. Tapi di sini penulis menekankan terhadap hati. Bahkan keduanya bagikan sumber energi. Jadi zikir ini ya atau tafakur ini menjadi sumber energi bagi kita. Seperti misalnya contoh saja zikir saja ya. Itu menjadi energi bagi kita. Kita merasa galau, kita merasa lemah ya. Kita merasa tidak ada apa-apanya misalnya. Tapi kita misalnya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika sholat kita mengucapkan kalimat takbir ya, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan kita Allahu Akbar. Maka ketika kita sadar itu adalah lafal atau kalimat-kalimat dzikir Allahu Akbar, kita tahu maknanya Allah Maha Besar ya, maka kita pun akan terperanjat ya, dengan hal tersebut. Allah itu Maha Besar. Berarti apa yang selama ini kita anggap besar itu adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah sadar bahwa Allah itu Maha Besar ya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Gagah, Allah itu pemberi solusi terbaik kepada kita, maka kita akan merasa lega, kita menjadi semangat kembali, akan terdorong, terasa dicas oleh zikir tersebut ya. Dengan catatan kita tahu atau faham makna tersebut. Jadi sumber energi untuk kita. Jadi motivasi terhadap kehidupan kita yang selama ini kita merasa tidak ada apa-apanya, kita merasa galau, kita merasa rendah diri misalnya. Tapi ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha Besar, berarti selain dari Allah itu adalah kecil, maka kita pun akan bersemangat ya, dalam menghadapi kehidupan ini. Dan juga penawar dari penyakit hati, penawarnya dari penyakit hati. Jadi zikir itu adalah penawar bagi penyakit di dalam diri kita. Maksudnya adalah penyakit hati kita, penyakit syiriknya, penyakit dengkinya, penyakit suudzonnya, kemudian penyakit sombongnya, dan seterusnya. Namun ketika misalnya itu semua hilang, tidak sombong, tidak hasud ya, dia misalnya husnudzon ya, kemudian dia juga tidak hasud dan seterusnya, maka itu akan berpengaruh juga terhadap raganya. Jiwanya sehat, insya Allah raganya pun itu akan ikut sehat. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan lanjut kembali di episode kedua ya. Kita bahas berkenaan dengan dalil-dalil berkaitan dengan tafakur ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kelirunya itu dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.